Selamat pagi adik-adik. Selamat berkumpul kembali di tempat ini. Sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya, supaya kita semua semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Halo, hai. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap kabar kalian semua baik ya, dan kalian sehat. Pada kesempatan kali ini, kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat dan kemurahannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki hari Minggu biasa yang ketujuh, di mana pada bacaan Injil yang akan kita dengar nanti, kita diajak untuk meneladani sikap Tuhan Yesus yang selalu bersikap murah hati terhadap sesamanya. Maka dari itu, kita sebagai anak-anaknya harus bisa hidup dan siap untuk mencontoh dan menerapkan sikap Yesus tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kegiatan kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Semoga firman-Mu yang akan kami dengar nanti bisa kami terima dan kami resapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu yang selalu murah hati. Bantulah kami supaya kami bisa mengasihi dan menyayangi sesama kami, terlebih terhadap musuh-musuh kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu. Berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, apakah adik-adik pernah melakukan suatu hal seperti apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus? Contohnya mau berbagi hal-hal kecil seperti kue kepada kakak, baik yang punya kakak, atau kepada adik, baik yang punya adik. Dari bacaan Injil yang telah kita dengar, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersikap murah hati terhadap siapa saja, baik kepada ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, maupun adik kita. Bukan hanya kepada keluarga kita saja nih, tetapi juga kepada orang lain yang kita jumpai tanpa pandang bulu ya. Di sini kakak mau bertanya kepada kalian. Seandainya kakak memberikan 1 bungkus coklat dan kalian dapat melakukan apa saja yang kalian inginkan dengan coklat tadi. Entah kalian mau menyimpannya untuk diri kalian sendiri, atau kalian mau memberikannya kepada orang lain, itu terserah pada keputusan kalian. Dan bagi yang memberikan coklat itu kepada orang lain, kalian telah mendapatkan coklat lebih banyak lagi. Dan bagi yang menyimpan coklat itu untuk diri sendiri, kalian tetap memiliki coklat itu saja, bukan? Jadi adik-adik, dengan memberikan coklat kepada orang lain, kita telah menunjukkan kepadanya bahwa kita mengasihinya. Hari ini kita mau menjadikan coklat sebagai tanda kehadiran Allah bagi kita semua. Kasih Allah itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk itu. Karena Tuhan Yesus sudah membayarnya ketika Ia wafat di salib. Oleh karena itu, kita semua telah merasakan kasih Allah itu di dalam hidup kita.
Karena kita sudah mendapatkan kasih Allah tersebut, kita tidak boleh hanya menyimpannya saja untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus membagikannya kepada sesama kita, agar mereka juga merasakan kemurahan hati Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, caranya bagaimana nih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Jadi, caranya dengan kita selalu memberi kepada sesama yang membutuhkan. Memberi itu bisa dalam bentuk apa saja ya adik-adik? Misalnya, memberikan pertolongan, tenaga, dan yang lainnya kepada sesama. Bagi kita yang mau berbagi kasih dan berbagi kasih kepada orang lain, maka sebanyak itu juga kita akan mendapatkannya kembali. Nah adik-adik, demikian renungan yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang telah kita dapatkan lewat firman Tuhan yang telah kita dengar bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, supaya tidak bosan, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Adik-adik semua yang kakak kasihi, dari kegiatan kita hari ini, kita telah banyak belajar tentang kemurahan hati Tuhan Yesus, di mana Dia selalu mengasihi siapa saja yang Ia jumpai. Maka hendaknya setelah kita pulang dari tempat ini, kita bisa melakukan apa yang baru saja kita dengar, yaitu dengan sikap murah hati kepada sesama, agar apa yang kakak sampaikan tadi dapat terwujud dalam kehidupan kita ya. Jangan lupa kita harus selalu bersikap murah hati kepada sesama kita. Kalau kita bersikap murah hati, mereka pun juga akan bersikap murah hati kepada kita. Ingat ya adik-adik, kegiatan kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk itu, marilah kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kemurahan hati-Mu pada hari ini. Terima kasih pula karena Engkau telah membimbing kami dari awal hingga berakhirnya ini. Ya Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berkatilah kami, sehingga kami selamat sampai tujuan. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami seperti Dikau yang selalu bersikap murah hati. Semoga sabda-Mu yang telah kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Semoga adik-adik selalu semangat mengikuti sekolah minggu. Kita bernyanyi dulu. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar,
kalian, kegiatan kita hari ini telah selesai. Ingat pesan kakak, selalu bersikap murah hati. Dan sampai berjumpa kembali hari Minggu selanjutnya. Bye-bye.